menggeser ke kampung budaya lokal. Kedepannya kita bagaimana cuma mempertahankan saja. Putus mulai kan? Kakak opening. Ya kita open dulu ya. Oke, Bapak saudara semua, ada lagi di program Takuna bersama beta Michael Kulpui. Kali ini ada bersama-sama dengan beta Bu Deksi. Seperti biasa Bu Deksi ada, terus ada ketemu adik laki-laki Sami yang biasanya bergerak di bidang seni. Dan kali ini kita akan banyak bahas soal sejauh mana peran anak-anak muda dan sejauh mana kontribusi anak-anak muda dan sejauh mana anak-anak muda ini punya ketertarikan atau punya pengetahuan tentang identitas, tentang dorang punya asal usul, tentang sejarahnya, dan bagaimana menjadikan itu sebagai bahan untuk memperjuangkan sesuatu, memberikan kontribusi for pembangunan. Kali ini ada Bu Deksi yang nanti juga akan bahas lebih banyak mengenai aspek modernisasinya, aspek sosiologisnya seperti apa, dan dalam prakteknya ada Sami dengan teman-teman yang kalau di Arus ini lebih banyak bergerak dengan Rumah Sastra Arafura ya, Rumah Sastra Arafura. Memang dalam beberapa saat banyak teman-teman anak-anak muda di Aru ini punya pergerakan juga lumayan sangat progresif terkait dengan kampanye yang berkaitan dengan masyarakat adat, dengan lingkungan. Kita tahu bersama dulu ada Chef Aru, dan itu banyak digerakkan oleh anak-anak muda. Alat-alat perjuangannya banyak dipakai sastra, banyak seni yang kemudian dipakai di situ. Apakah kemudian ini menjadi alat perjuangan yang efektif? Apakah ini akan tergeruskah? Ataukah ini hanya cuma sebatas istilahnya kata orang bilang panas-panas tai ayam lah. Habis datang ada isu bahas, habis itu hilang lagi, tetapi tidak mengakar. Bisa jadi ini juga terkadang dipakai oleh kelompok ataupun ya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi pada intinya adalah apakah teman-teman anak-anak muda di Aru ini lebih tahu sih, atau dong paham sih, atau dorang mengerti sih, atau dong pernah dengar cerita sih soal identitas, soal simbol-simbol apa yang dorang punya. Kita akan mulai kembali dengan Bu Sami. Adik Sami, ini bagaimana nih pergerakan? Kan baru saja ya, Rumah Sastra Arafura itu kan baru saja gitu ya. Baru berapa bulan? Baru bulan sampai setahun ya? Belum sampai setahun. Itu setiap malam minggu ya, atau waktu-waktu tertentu pasti ada event, ada ini di tempat keramaian ya. Yang beta mau tanya di sini, tujuan dorang apa sebenarnya? Apa sih yang dibawa gitu? Dari proses atau pentas-pentas ini yang dibuat, pesan apa sih yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih untuk momen ini. Paling penting sekali untuk kita sampaikan. Ini penting sekali. Jadi yang nonton juga harus stay tune di sini, harus tetap standby di sini biar kita orang bahas semua ini pesannya sampai gitu. Ya. Mungkin untuk ke Rumah Sastra Arafura sendiri, beta statusnya di Rumah Sastra Arafura itu sebagai anggota saja. Memang yang paling pas untuk sampaikan ini tuh ketuanya. Ketuanya tuh Sylvester. Ini kan bukan singgung soal Rumah Sastra Arafuranya, tapi menyinggung soal ide, soal apa sih tujuan bersama yang di sana gitu kan kita singgung soal orang punya ketua, sekretaris dan organisasi. Apa sih tujuannya ini? Artinya izin ya. Oke. Sebenarnya dasar dari Rumah Sastra ini sendiri sebenarnya pertama itu dia itu ada untuk melihat polemik generasi yang sampai saat ini masih belum terarah dalam hal
ada teman-teman, ada adik-adik itu yang merasa dia hanya sekolah saja. Dia tidak memanfaatkan potensi yang ada dalam diri. Nah, Rumah Sastra hadir itu untuk bagaimana menggali generasi-generasi yang adanya punya potensi. Entah itu bagian musik, intinya tentang seni lah, tentang seni. Dan menghidupkan kembali suasana Aru yang orang bilang kan keturun juga butuh hiburan. Orang kerja capek juga butuh hiburan. Jadi ada yang mau bilang kalau di Aru ini kurang hiburan. Ya masih kurang hiburan. Kurang sekali atau sedang kurang atau kalau bagi beta kurang sekali. Kurang sekali. Tuh. Kemudian dia juga hadir sebagai ruang tempat untuk berpikir juga. Ya. Jadi bukan saja sebagai presentasi daripada dorang punya. Kru. Kasih itu kipas angin, bola kasih nasi. Atau mati rokok sama ngambil rokok ini. Pas. Mantap. Oke. Jadi yang hadir juga untuk bagaimana mengajak generasi-generasi ini untuk berpikir secara kritis kan. Karena jujur saja dengan kehadiran beberapa platform di dunia sekarang ini membawa generasi ini semakin peduli setan dengan keadaan yang ada. Persetan dengan keadaan yang ada. Rakyat mau seperti itu terserah. Yang penting saya asik sendiri. Tidak mungkin saya sebutkan dia platform, tapi yang pastinya asik sendiri, joget-jogetan sendiri, malas tahu dengan keadaan. Sehingga ada kepedulian sosial ya, Yeah. kayak begitu. Isu-isu sosial juga banyak anak-anak yang mau terlalu. Tidak mau menggali, tidak mau kritis soal itu. Jadi itu yang kemudian dibawa menggerakkan gitu. Tapi kebanyakan tema yang diusung itu apakah cuma hanya Aru saja kah, tema soal identitas sejarah kah, atau tema-tema apa yang diusung gitu? Itu yang pada dasarnya tentang Aru, seputar Aru, tentang seputar Aru, kemudian Maluku dan nasional. Dan itu kegiatan yang paling sering dilakukan itu seputar hari-hari besar, seperti untuk misalnya kayak peringatan untuk perayaan hari-hari pahlawan, membenteng hari-hari pahlawan, apa kira-kira memberikan pesan kepada generasi, kira-kira pahlawan ini dia ngapain, nah, kenapa sampai dia harus dinobatkan sebagai pahlawan, kenapa dia harus Harus dicontohi lah. Ya, seperti itu. Kayak gitu. Tapi selama ini ada sih tanggapan negatif dari masyarakat gitu. Kan biasanya kan kita bikin apa juga di situ. Biasanya sih ada tanggapan negatif atau kesan yang gimana begitu dari Kalau masyarakat gitu selama ini kesan nonton. masyarakat sejauh ini ya, kalau yang bergerak di kiri jalan ya, kalau yang bergerak di kiri jalan paling bilang Rumah Sastra itu panggung hiburan aja, bukan panggung perjuangan. Jadi sebenarnya beta mau bilang kalau sebenarnya perspektif seperti itu salah, keliru sebenarnya. Ada banyak cara yang bisa ketong lakukan untuk mengajak generasi ini peduli. Ada banyak cara, salah satunya lewat cara seperti itu. Karena kita suka makan nasi, kakak suka makan peda, kakak belum tentu suka antara satu. Gitu ya, tapi selama ini apa ya yang dompung tujuan itu tercapai sih, atau ada progres sih dari Ada, sangat. apa ya, progresnya apa? Pertama, ketorang itu bergerak hanya beberapa orang saja. Sangat hanya beberapa orang saja, dan itu buat ketorang sangat setengah mati untuk bekerja seperti itu. Yang kemudian setelah ketorang lakukan beberapa kali, itu banyak sekali generasi-generasi yang ada dalam dia dengan sendirinya tanpa diajak. Dan berikutnya baru ketorang buat penerimaan secara terbuka, secara online. Nah, baru itu banyak lagi tambah. Dan itu yang hadir bukan saja pelajar-pelajar, ada juga mahasiswa, ada juga PNS, ada juga para honorer-honorer, guru-guru masuk gabung.
dan ada juga yang pengangguran. Tapi gini, apakah dosen punya tujuan utama dalam hal untuk melestarikan budaya gitu atau identitas? Karena kan rata-rata di dalam perkumpulan itu kan, di dalam itu kan juga bukan cuma ada anak-anak arus saja gitu yang ajar. Ada juga yang dari teman-teman juga yang besar juga di sini, tapi tidak dari sini contohnya. Nah, ini kan soal tantangan juga ke depan. Rumah sastra Rapura, tapi sastra apa yang dibawa? Jadi, itu kan pertanyaan gitu, sastra apa sih yang dibawa? Nah itu Kan kalau bicara sastra ini kan berarti tidak terlepas dari budaya kalau yang melatar belakangi. Berarti budaya apa sih yang dibawa? pertama, kalau kapasitas sastra, beta sendiri bukan orang sastra, tapi bisa melakukan sastra. Untuk mengerti soal sastra, beta kurang tahu karena beta bukan orang sastra. Terus membawa unsur budaya yang di dalam itu, jelas itu budaya Aru yang dibawa di dalam, jelas. Dan memang kawan-kawan di dalam semua sangat antusias ketika ketong berbicara tentang Aru. Terus ketong setelah ketong berbicara tentang Aru, konsepkan dia lalu ketong pentaskan dia. Jadi beta pikir peran rumah sastra untuk budaya Aru kalau ditanyakan sangat ada. Dan itu jelas. Memang ya, apa budaya ini kan juga tantangan nih. Tidak banyak anak-anak muda sekarang di zaman yang dari generasi milenial sampai generasi Gen Z ya, sampai ini terus naik terus. Tantangan yang paling terbesar itu tidak banyak anak-anak muda ini juga paham secara mengakar identitas, bahkan sampai dengan ingin tahu, mau tahu soal dorong punya sejarah, paling tidak sejarah marga sendiri. Yang banyak kan orang juga hanya tahu, oh kita orang Indonesia, kita orang Muslim, hanya cuma tahu Jargaria, Sakwarisa, ya itu juga karena spanduk-spanduk. Orang cuma tahu itu, tapi soal tahu apa sih itu usia, apa itu Urlima, sejarahnya seperti apa, atau dia punya marga lah. Ini kan tidak banyak juga tahu. Ini kan tantangan nih. 5-10 tahun ke depan ini kan makin hari kan makin hilang ini. Sejarah kan sudah mulai tergerus sekarang. Banyak orang mau tahu sekarang. Kira-kira ini fenomena apa gitu ya? Budes ini kan tahu lah, lebih banyak lah di masyarakat bawah. Secara keilmuan juga orang sosiolog. Bagaimana membaca fenomena ini? Baik, terima kasih pemain Mesikani Michael Koipui dan Mesikani musik lain. Artinya begini, pengaruh globalisasi lewat terutama internet banyak mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Dengan adanya media-media internet ataupun media-media global, misalnya gadget atau HP, perkembangan yang terjadi di dunia luar sana kemudian diterima atau ditelan mentah-mentah oleh generasi muda. Beta melihat bahwa penerimaan generasi muda terhadap budaya-budaya barat misalkan ya, itu sudah terlalu semacam mendewakan begitu, sehingga dong macam sudah lupakan dong punya akar budaya. Tadi Mike singgung mengenai asal usul marga saja, kadang itu sesuatu hal yang mungkin dianggap sudah kuno, cara berpikirnya sudah kuno, sehingga dong tidak mau ambil pusing untuk mau menggali sejarah atau aspek-aspek sosial kenapa kita harus pakai marga yang kita sandang saat ini. Lalu kebanyakan malah lebih tertarik dengan budaya-budaya barat. Kita melihat fenomena yang paling menarik itu ADSM ini kan bergerak di dunia seni,
basic ADSM ini kalau kita perhatikan lebih aktif banyak di rapper, musik genre rap. Musik rap ini kan ini musik atau Dari budaya luar, barat, budaya budaya luar. dari Amerika. Nah, ketika dong banyak berekspresi menggunakan media genre rap ini, beta melihat dong lebih banyak memunculkan nuansa-nuansa yang sangat menyinggung tentang kehidupan atau identitas budaya Aru. Padahal ketemu budaya ini, budaya Aru ini benteng sebenarnya. Tetapi kalau macam dong lebih banyak sibuk memunculkan lantunan-lantunan yang lebih condong terhadap budaya barat, tanpa sadar atau tidak sadar dong sendiri turut mengambil bagian dalam menghilangkan atau menenggelamkan budaya Aru. Padahal semestinya kalau dong sebagai seniman rap, kenapa dosen bisa hidupkan nyanyian-nyanyian tanah, Dede, Sabah dan lain sebagainya itu dituangkan dalam genre musik rap yang dong lagi gaungkan akan. Apalagi kan rap ini kan sangat digemari oleh kalangan generasi muda milenial saat ini di tengah. Dan cuman ini kan persoalan temanya gitu kan, banyak juga anak-anak muda di Aru juga mau rap gitu, tapi kan lebih banyak kan tema-tema percintaan, tema-tema itu kan, tema-tema adat juga kan yang terlalu lah orang mau suka gitu. Ini kan juga ya yang rapper-rapper juga lihat ya mau keren yang mana ya, kalau keren yang nyanyi soal cinta-cinta kan itu keren. Apalagi kalau mulai berdandan seperti penyanyi rap dari Amerika pakai kostum-kostum khas Amerika. Wah, itu padahal mestinya kalau dong menyanyi lagi nge-rap lalu pakai pakaian adat Aru misalnya, malah itu lebih menarik. Kan kita tahu sendiri lah cara untuk orang Aru zaman dulu mau takuna kan, mau menyampaikan informasi turun temurun soal satu peristiwa sejarah, itu kan selalu diawali dengan nyanyian. Nyanyian itu mendekat, seperti Dede, ada Sabah dan lain-lain, dan itu berarti bahwa identitas orang Aru itu ya sangat melekat dengan seni yang tinggi. Sepakat pemain. Sangat. Dan bagi beta itu sebuah kemajuan peradaban pada saat itu. Tetapi pertanyaannya itu, makin kesini makin anak-anak Aru itu makin mau lagi atau anggap pusing lah soal sejarah dan lain-lain. Ya gitulah. Ya sama lah, banyak beta juga harus jujur. Kalau macam soal ya jangan cerita soal bahasa saja. Bahasa yang mengerti iya, tapi mau ambil ini. Ambil ini yang berat. Dan rata-rata juga sudah banyak juga yang kayak macam begitu. Totong berusaha untuk belajar gitu, mau tahu, mencari tahu. Tetapi tidak banyak juga anak-anak muda sekarang, generasi muda yang mau tahu, mau berusaha tahu. Nah, apalagi kan budaya kita kan budaya tutur. Ya. Itu bagaimana itu budaya? Artinya kan oke lah, selain pengaruh globalisasi lah, ya, ada sih pengaruh dari orang tua sendiri, faktor dari orang tua yang berpengaruh terhadap anak-anak. Itu pertanyaan menarik dan beta juga harus ada studi juga khusus tentang itu. Tapi kalau mau dibilang, ini sebenarnya letaknya itu pada lingkungan keluarga, orang tua yang merupakan guru atau suri teladan terhadap anak itu sendiri. Bagaimana menanamkan nilai-nilai adatis Aru kepada anak. Ambil contoh seperti begini Pak Mai. Di Aru ini, kalau di kami, di Ketong sana, ada periode-periode waktu tertentu. Dengan Salarem ini ya, ceritanya di Salarem, Iya. contohnya Salarem bisa Salarem. Iya. Ya. Ada periode-periode waktu tertentu, orang-orang tua itu sering menyuguhkan cerita. Mungkin kalau orang Aru sering bilang itu cerita takuna. Memberikan cerita atau sebelum don tidur
orang tua sudah mendoktrin anak-anak untuk harus mendengarkan cerita loh. Kamu marga itu sebenarnya kan perjalanan asal usul begini. Jadi itu cerita dari awal mula. Jadi cerita-cerita ini kemudian memframing atau semacam mengerangkai dong cara berpikir, alam berpikir, sehingga membentuk karakter. Nah, kita lihat hari ini generasi muda, selain mungkin faktor orang tua yang kurang memberikan suguhan-suguhan nilai-nilai adaptis atau nilai-nilai budaya, keturunan dia atau keturunan mereka kepada anak. Nah, sehingga itu terbawa dalam cara pandang mereka. Lalu ketika faktor masuknya globalisasi dengan nilai-nilai budaya luar masuk, dong sudah benar-benar kehilangan kompas untuk berpikir bagaimana mau ketika Aru diperhadapkan saat ini dengan penyingkiran terhadap, bukan penyingkiran sih, tapi macam orang Aru mulai tersingkir ketika berbicara dalam skop budaya. Itu anak-anak Aru itu banyak sudah lebih tertarik dengan budaya-budaya asing. Misalnya rap, nyanyi, lebih banyak bangga kalau nyanyi itu lagu-lagu bahasa Inggris misalkan. Tapi Inggrisnya, konten ataupun liriknya itu lebih kepada percintaan yang memang jauh sekali terhadap upaya mereka untuk bagaimana melestarikan atau memperjuangkan eksistensi adat dan budaya Aru. Itu yang sedikit mungkin kita perhatikan, dan ini bukan hanya terjadi di anak-anak Aru yang memang ada di kota. Bahkan yang lebih parah saat ini di kampung-kampung itu, anak-anak di kampung-kampung itu penggunaan mereka untuk menggunakan bahasa sehari-hari di kampung itu sedikit bergeser dengan bahasa-bahasa Melayu. Bahkan sudah mulai mencoba untuk, karena faktor YouTube, mulai mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa keren. Sehingga ini bagi beta mestinya ini menjadi kritik bersama atau sebagai generasi muda Aru untuk harus sama-sama mengingatkan. Nah, ini mungkin tantangan khusus bagi Ade Semi selaku seniman di genre, bagaimana genre rap itu. Kira-kira Ade punya kiat atau Ade punya angan-angan untuk bagaimana menghidupkan budaya Aru ke depan lewat rap itu bagaimana? Sebenarnya kalau kakak bilang seperti itu, sebenarnya sedih juga kalau ketemu dengar seperti itu. Kalau generasi sekarang itu malah lebih banyak terlibat boleh, tapi jangan sampai menghilangkan isi budayanya kita itu, tradisinya kita. Satu yang kita pernah ketemu juga di Jogja, pernah kita juga ketemu diskusikan hal yang, karena ini sudah ke berapa kali kita ketemu bicara soal hal ini, peran rapper dalam konteks sebagai satu perjuangan. Istilah kalau ketemu dalam sini bilang ketemu lihat masyarakat, lihat kondisi masyarakat. Yang kedua dari sisi memperhatikan lingkungan juga, menyuarakan soal lingkungan, kemudian menyuarakan soal ketidakadilan, menyuarakan soal kesejahteraan masyarakat, itu sangat perlu. Dan kalau dalam konteks rapper sendiri sebenarnya itu sangat bisa untuk dilakukan, sangat bisa sekali, sangat bisa lakukan. Tapi dia juga sebenarnya dia menyadari sendiri kenapa dia harus jadi rapper, karena dasarnya apa gitu. Dia punya dasar apa? Kalau ketika dia punya dasarnya hanya untuk mengeksplor dia punya diri sendiri, mengeksplor dia punya sisi yang mungkin sangat berbau dengan anak muda, cinta dan sebagainya, nah itu dia akan lakukan itu. Tapi kalau coba dia punya dasar pemikirannya, kalau kita kenal lebih ke ideologi aja sih. Jadi sebelum orang melakukan sesuatu, dia harus punya dasar yang paling kuat. Supaya apa? Supaya dia jangan bergeser daripada itu. Karena ketika dia punya dasar kuat, dia punya tujuan tetap terarah.
Kalau seorang rapper, kalau dia punya dasar ideologi yang jelas, yang kuat, yang memang dipakai untuk perjuangan misalnya, dipakai untuk tentang peduli terhadap lingkungan dan sebagainya, itu dia akan, ketika dia punya ideologi itu, dia akan kuat. Saya sudah buktikan beberapa orang. Contoh, kalau ketong lebih kenal dengan saya paling kenal dengan mungkin yang paling pertama sekali Zain Panzer, yang kedua Tuan 13, dan yang paling frontal sekali itu Ucok. Siapa Ucok? Ucok siapa nih? Dari kalau salah dari Bandung, itu paling frontal sekali dalam soal hal kesejahteraan masyarakat. Dia tuh selalu bawa itu dalam dia punya rap. Nah itu saya bilang, ketika dia punya ideologi seperti itu, mau sehebat-hebat pengaruh global, sehebat-hebat pengaruh orang, sehebat-hebat pengaruh musisi-musisi yang lain rap, itu dia tidak akan bergeser. Meskipun dia merasa ideologi saya kok tidak berkembang, yang nonton cuma itu saja, begitu saja, tapi dia tetap berdiri kokoh. Jadi kalau untuk di Arus sendiri, saya sudah coba melakukan beberapa kali, dan itu harus, orang bilang saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi penontonnya cuma segitu, ya saya tidak masalah untuk saya, karena itu resikonya. Kalau kita mau tren, ya ikut yang lain. Tapi memang menarik juga itu kalau bicara soal ya, tapi ideologinya gitu. Ideologinya kan lahir karena atas dasar pengetahuan gitu. Ya. Mengetahui sesuatu lalu kemudian muncullah ideologi atas sesuatu yang kita yakini bahwa itu benar. Prinsipnya kan itu. Berarti secara tidak langsung kalau memang dari Sami bilang begitu, berarti ini juga aspek pengetahuan juga gitu. Ya. Yang berpengaruh gitu. Soal aspek pengetahuan ini kan juga saya lihat tadi, maka juga tadi disinggung oleh Bu Desi bilang dari keluarga gitu. Seberapa jauh sih pengaruh keluarga, berarti seberapa jauh mereka punya pengetahuan. Berarti juga lingkungan sekolah, lingkungan di sekitar juga terbentuk, sejauh mana ideologi itu terbentuk. Nah, yang beta lihat ya juga banyak, rata-rata kalau anak-anak yang berpengaruh yang mau ikut sastra kayak gitu lalu mengembangkan budaya, rata-rata anak-anak yang juga punya pendidikan bagus, punya latar belakang keluarga juga memberikan pendidikan juga bagus, nah itu terbentuk gitu. Bagi Bu Desi ini gimana gitu, faktor sejauh mana sih faktor pendidikan berpengaruh terhadap ideologi yang tadi dibilang gitu? Oke, baik. Sebenarnya kalau ditanyakan soal itu, bagi beta itu pendidikan sangat berpengaruh. Karena pendidikan itu merupakan jendela dunia. Jadi ketika para orang tua memberikan semacam ajaran yang ditanamkan dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya. Ambil misal begini, kalau di masyarakat Rangan itu kan sudah terframing dengan cerita Takuna itu tentang Jartama. Jartama ini kan tentang Aru dalam bayangan itu ke depan itu, Aru itu dia akan menuju satu kemajuan. Nah, tantangan kita hari ini, bagaimana kita mau maju sementara secara budaya saja kita terseok-seok. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab. Kembali lagi kita bilang tanggung jawab. Beta sangat berharap bahwa ADC ini bergerak di dunia seni tarik suara lewat aliran rap. ADC ini menjadi merupakan seorang rapper. Bisakah tidak ADC mengkonstruksi cara berpikir untuk bagaimana membuat Aru ini dia harus menuju Jartama lewat pesan-pesan yang dituangkan dalam lagu-lagu yang nanti Ade nyanyikan atau dendangkan lewat musik itu, rap itu. Karena kita melihat begini, rap ini dia sangat lagi digandrungi nih sekarang oleh generasi
bukan hanya mungkin di barat sana, tapi dunia sekarang anak-anak muda lagi pada kecantol dengan musik-musik rap. Nah, mestinya itu dijadikan media atau sarana untuk bagaimana mewujud nyatakan kemajuan ARO itu. Salah satunya bisa lewat media musik yang ada lagi tapaki. Jadi itu yang paling pertama kali, jadi kita langsung jawab aja kira-kira bagaimana peran rap untuk menghidupkan atau tetap memegang tradisi yang dimuat di dalam aliran musik rap. Jadi yang paling pertama tadi sudah saya sebutkan tadi, paling pertama seorang rapper itu dia harus punya ideologi dulu. Dia harus punya ideologi. Kemudian dia harus betul-betul memperkaya, dia punya pengetahuan dengan satu tadi, harus dulu dia menggali terus tentang cerita-cerita dalam bentuk takunan tadi, rajin mencari pengetahuan semacam itu, Referensi ya, duduk dengan itu sebagai orang referensi tua. karena Bukan banyak turun ke kampung-kampung. ya bisa seperti itu, duduk dengan orang tua, duduk dengan orang yang tahu soal itu, biar dia punya referensi itu yang dijadikan materi sebenarnya. Materi yang dia tuliskan dalam lirik sebenarnya tidak bisa mungkin kalau seorang rapper itu agak sulit menuangkan semua cerita itu dalam bentuk lirik karena lirik itu terbatas. Dia punya batas, dan yang memang batasnya karena mungkin kita harus menyesuaikan rima dan sebagainya. Harus menyesuaikan, flow-nya harus seperti ini, jadi katanya kurang tepat untuk flow ini. Jadi begitu seorang rapper harus pecah otak lagi, harus kreatif bagaimana untuk kalimat ini harus tetap masuk tapi sangat mendukung untuk rapnya itu, di flow-nya itu dan sebagainya. Tapi itu bukan masalah yang paling utama saat itu. Masalah yang paling utama adalah bagaimana caranya dia memperkaya dia punya diri, memperkaya dia punya pengetahuan tentang tadi cerita-cerita itu sebagai materi awal dulu. Nah, setelah dia sudah punya materi, dia harus berani menerima kritik, karena dari kritik itu dia bisa menemukan kebenaran. Oh iya, mungkin cerita ini agak keselewa sedikit, nah dia bisa dapat referensi baru. Kenapa sampai saya bilang itu keliru? Saya dapat referensi dari sini. Nah, oke, kalau begitu ini akan menjadi referensi selanjutnya untuk lagu-lagu berikutnya. Jadi setelah dia cari referensi, dia punya referensi, dia sudah percaya dia punya diri dengan pengetahuan tentang tradisi tadi, tentang budaya tadi. Jangan lupa satu dulu, yang paling satu di paling kedua. Dia harus tahu diri. Dia harus tahu diri bahwa dia itu adalah anak adat. Dia harus tahu diri dulu. Dia memang penyanyi, dia memang seorang rapper, dia orang seniman. Tapi seniman yang seperti apa yang dia mau? Dia harus tahu diri dulu. Saya anak adat. Saya punya tradisi. Jadi ketika saya sampaikan rap itu, dia bisa putar dengan saya punya tradisi. Tidak boleh melangkahi nilai-nilai itu. Saya kasih contoh misalnya. Ketika dia berkostum saat dia rap, video klipnya itu harus betul-betul totalitas. Ketika dia sampaikan sebuah pesan tradisi dalam lagunya, dia harus totalitas. Dia harus bisa bagaimana caranya mencari referensi video yang betul-betul sangat mendukung dia punya lirik. Tujuannya untuk bagaimana orang yang nonton pahami itu. Nah, ketika dia tahu diri, dia tahu membatasi dia punya diri antara dia sebagai rapper yang ada di lokal dalam arti ini yang mempunyai tradisi, dan rapper yang di luar dia. Ketika dia tidak mampu memfilter itu, maka dia seperti mengambang begitu aja. Ketika zaman membawa dia mengambang seperti buoy gitu. Kalau Zen Panzer bilang buoy. Kalau ombak pukul ke sana, dia ke sana. Harus tarik ke sini, dia ke sini. Mungkin kayak tongke lah, buat tongke yang jatuh di air asin itu. Ya dia seperti itu. Jadi contoh dia punya kostum aja. Dari kostum Kotong sudah bisa paham. Oh iya, orang ini betul-betul dia paham tentang apa yang dilakukan. Kemudian
dia juga harus bisa peka terhadap zaman. Dia harus peka terhadap zaman. Dia harus peka terhadap perkembangan globalisasi. Tapi tidak turut seperti itu. Dia tidak turut seperti itu. Karena kalau bagi beta sendiri, rapper terlalu banyak. Kau tuh mau berbicara kualitas, ada kiblatnya Amerika. Itu orang punya kualitas lebih daripada orang. Tapi mereknya lah, merek. Jadi kotoran harus, misalnya kalau saya sendiri itu harus menjadi diri saya sendiri. Rapper, orang bilang rapper, kalau pakai istilah rapper, ya mungkin istilahnya Amerika. Tapi kalau saya sendiri ingin jadi diri saya sendiri. Saya rapper sebagai diri saya sendiri. Dan satu contohnya tadi, saya tidak boleh ikut yang luar. Karena ini bagian daripada eksploitasi Ya. apa yang dipikirkan di otak, di hati, lalu dituangkan dalam narasi-narasi yang dikasih note, gitu. Ya. Pada prinsipnya kan gitu. Nah, memang juga kita mau lihat bicara soal sejarah di hari ini juga kontradiksi gitu, kontroversi. Nah, itu ya terjadi, bikin juga orang juga malas gitu. Mau tahu cerita ini, tapi ini soal apa ya, begini itu soal pengakuan, soal itu mencari tahu, mengkonfrontir sumber A, sumber B, sumber C. Ini bikin orang malas sih. Anak-anak muda sekarang mau menggali tentang sejarah gitu. Itu bagaimana boleh lihatnya? Ya, kita sepakat ketika anak muda itu harus banyak membuka diri untuk ikut tren asing, tren luar, tetapi harus banyak juga berdiskusi dengan para orang tua. Dan orang tua di sini yang kita maksudkan bukan orang tua keluarga inti yang setengah sedang bersama-sama mungkin di kota atau berdomisili di kota. Karena referensi itu banyak ada di kampung-kampung. Mungkin kalau di kampung masih kurang secara literatur cerita atau pengisahan mitos atau mitologi yang berkenaan dengan perjalanan setiap anak adat punya latar belakang, kan bisa ke desa lain, ke kampung lain, ke panua lain yang memang secara rumpun atau sama, secara karakteristik sosiologis, antropologis itu mirip. Nah, itu bisa di kolaborasi di situ. Ini Diajak cuma untuk soal kolaborasi. niat aja gitu. Ada niat keseng. Kalau ada niat, kita percaya ketika ada semi lakukan upaya mempertahankan eksistensi dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya Aru lewat pesan yang nanti dituangkan dalam setiap lirik, kita percaya akan memberi dampak terhadap generasi milenial Aru saat ini. Yang penting coba dulu. Ya. Dan saya banyak orang mau coba gitu ya, malas berpikir di kampung atau dan lain-lain. Ya, ini tantangan sebenarnya sih. Bagaimana gitu mau mengembangkan dan gerakan ini harus sporadis, bukan cuma teman-teman di rumah sastra Arafura yang kayak ada Semi dan teman-teman bikin, tapi juga harus beberapa pihak. Dan ini juga jadi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab peranata ada sebenarnya sih. Cuman itu peranata adat ini juga bagi beta juga hidup amat, mau mati juga enggak, mau hidup juga enggak. Makanya begini Pak Mai. Orang Jawa bilang begitu. Pak Mai, beta itu lebih tertarik. Beta sekarang punya metode begini. Kalau berpikir yang sifatnya top down, kita kurang begitu srek dengan pendekatan top down. Kenapa? Karena cara ketong hari ini untuk bagaimana mempertahankan ketemu nilai budaya yang sudah mulai, mungkin sudah bisa dikatakan mungkin sudah pudar, sudah goyah. Caranya harus banyak turun ke kampung-kampung. Disitulah referensi ada di situ. Banyak berkunjung ke kampung-kampung, banyak bergelut, berdiskusi dengan para pemuka adat, tua-tua marga, kepala-kepala raskap. Pasti akan dapat referensi di situ.
Itu tantangan yang mesti kita ketong kejar saat ini. Mungkin kelihatannya memang agak sedikit susah karena persoalan waktu. Mau keseng. Beta pikir hal itu memang sangat dibutuhkan. Kalau rapper yang menyadari ini. Tapi kalau dia hanya menyuarakan secara umum saja, itu di mana-mana kita bisa bikin. Artinya di kota pun tanpa harus terjun ke ini pun harus bikin. Dan itu kelihatan munafik begitu. Artinya dia ingin dilihat, oh iya dia menyuarakan tradisinya, tapi itu hanya mengambang di kulit gini aja. Maksud saya dia harus berisi. Dia harus berisi biar apa nanti ketika kalau kau bilang kau mau jadi rapper itu untuk mengikuti tren barat itu sangat terlalu habis banyak. Nah, tantangannya bagi beta sendiri, beta jadi rapper untuk diri sendiri, untuk menjadi diri sendiri. Itu bagaimana cara sangat sulit juga. Contoh, kau kalau pakai bahasa Aru dalam rap, ada rapper di luar sana yang pakai bahasa Aru? Tidak ada tuh. Itu salah satu cara untuk menjadi diri sendiri. Tapi di Jogja tuh ada grup rap. Ya, JHF. Penyanyi rapper itu Jahanam kalau tidak salah. Ada JHF. Itu kan rappernya itu Jowo kan? Iya, JHF ada Ya. Jogja Hip Foundation. Nah, itu dorang memang pakai bahasa Jawa. Itu dorang memakai tradisi seperti itu biar dorang jadi rapper memang sendiri, punya milik dorang sendiri. Iya. Artinya begini Ade kan sudah mengukuhkan diri sebagai rapper anak adat. Nah, itu bisa dikatakan Ade sudah memproklamirkan diri sebagai simbolisasi dari penyanyi rap yang mau kembangkan budaya Aru. Nah, tinggal bagaimana Ade membumbui atau menghidupkan lagi aliran rapper yang memang memiliki keberpihakan terhadap pengembangan budaya Aru. Itu tantangan. Berat sih. Ya berat memang sih ya. Itulah ya, mungkin di sesi akhir ya kita masing-masing punya closing statement. Budeksi duluan. Oke, baik, terima kasih. Beta melihat bahwa keberadaan kita sebagai anak adat Aru dengan budaya kita yang begitu luar biasa sedang tergerus pada titik nadir. Satu-satunya harapan beta, seluruh anak adat Aru tanpa memandang dia Ursi atau Urlima, dia utara, dia tengah, dia selatan, atau dia Akuan, dia Fanan, dia Hayat, dia Orang dari luar juga bisa harus berkontribusi ya. dia sudah harus berpikir, sudah harus memulai, atau sudah harus mengelaborasikan dirinya bekerja, berbakti terhadap upaya untuk menghidupkan kembali identitas Aru. Sebab budaya atau identitas Aru saat ini memang kalau penglihatan beta itu sudah Tidak makin tergerus. Terima kasih diundang di acara podcastnya Lesikani Michael. Maaf harus menggunakan istilah-istilah lokal supaya menunjukkan keberpihakan bahwa kita ingin mau kembangkan budaya Aru. Itu mungkin sedikit pendapat singkat beta. Gimana di sini? Oh, beta sendiri Pesannya lah. tetap beta berpendirian tetap sebagai beta SM. Beta sebagai Semlay karena Semi Sirlay dan Semlay itu beda. Beta juga sama seperti pandangan kakak, kalau sebenarnya sedih kalau kita melihat hari ini kondisi tradisi budaya Aru yang semakin memudar. Itu salah satu beta punya motivasi beta, yang memotivasikan beta untuk terus berkarya. Sebenarnya beta sudah semua berkarya lagi,
apalagi menyanyikan hal-hal yang berbau aru. Kalau beta mau ingin tren, beta menyanyi lagu luar aja. Kalau beta mau cari uang, beta ingin nyanyi lagu luar aja. Banyak viewers kok. Viewers sekarang sudah berapa? Ya paling tinggi ya 7.000. Paling tinggi. Biasa. Paling tinggi 7.000 buat Sekarang sudah 7.000. iya. Sekarang sudah 7.000. Itu langsung di mana tuh bilang? Hah? Di YouTube aku gitu. Di YouTube itu di akun Semi Sirlai, SEMMY Sirlai, pakai double Y. Nah, itu yang dengar harus bantu subscribe atau subscriber Jadi itu. atau subscriber itu. Beta sendiri punya motivasi tidak untuk berkarya, tidak untuk mencari uang, tidak untuk mencari nama, tapi bagaimana caranya beta menjaga beta punya budaya tetap dikenal orang. Dari sudut Indonesia yang paling timur ini, beta ingin menyuarakan tentang hal-hal yang berbau tentang aru. Beta ingin kasih tahu ke luar sana aru. Beta akan kemas beta punya kalimat, beta punya kata-kata dalam lirik ini biar orang di luar sana mengerti. Kalau beta sedang menyanyikan aru di dalam beta beta sedang rap tentang aru di dalam rap. Jadi beta saya mungkin kalau beta pakai bahasa terus nanti orang di luar sana saya paham. Jadi beta kemas dia bagaimana caranya supaya orang yang bukan aru dia bisa paham itu. Paham, bisa tahu, bisa tertarik. Ya, dan untuk orang dan untuk generasi sekarang jangan kotong cepat termakan umpan. Jangan cepat termakan umpan. Dalam hal ini perkembangan global yang betul sangat pesat dan memang merosot sampai orang-orang di pedalaman pun cepat menangkap itu. Nah, saran beta filter atau saring dia mana yang menjadi kebutuhan kata orang di aru. Tidak semua. Kemudian jangan yang bikin lagu rap juga harus jangan asal bikin aja. Kosong. Harus rapper itu harus buktikan kalau dia berilmu. Dia buktiin harus dia berilmu. Karena dengan ilmu itu kau bisa mengenal kalau dia itu manusia. Orang kalau manusia tidak berilmu dia bukan manusia. Kemudian rapper juga harus peka terhadap perkembangan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru ini tentang menjadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi rapper itu sebenarnya dia adalah rakyat. Betul sampaikan sekali. Rapper adalah rakyat. Ketika suara rakyat itu berkumandang, itu adalah suara Tuhan. Betul itu kata-kata yang seperti itu saya baca. Nah, ketika rapper itu menyuarakan suara rakyat, berarti menyuarakan suara rakyat dan suara Tuhan. Jangan pernah bosan untuk terus rap. Jangan pernah pikir saya rap untuk aru lalu viewersnya cuma gitu-gitu aja. Jangan pernah bosan. Tanamkan motivasi kalau rapper adalah bagian dari pejuang juga untuk rakyat. Tidak perlu uang, tidak perlu viewers. Yang penting orang paham, orang mengerti tujuan dari rapper. Dalam hal ini rapper, biarpun kita lokal tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kita rapper menjadi diri kita sendiri. Ya. Tidak perlu menjadi orang barat. Ngapain? Ya. Kita sama-sama punya budaya itu kok. Dan memang terakhir ya, memang penting sekali gitu identitas, karena mengenal diri sendiri itu juga penting, mengenal budaya sendiri itu penting. Dan semua makhluk di dunia ini berakar dari identitasnya masing-masing gitu. Semua budaya itu ada gitu, dan akan sangat disayangkan kalau kita sendiri sebagai orang Aru pun juga malu atau rasa minder dengan budaya sendiri. Berusaha untuk anak-anak muda cari tahu sejarahnya seperti apa. Dimulailah dari sejarah marga sendiri. Harus gelisah. Ya, itu harus menjadi tanggung jawab. Paling tidak menaruh pikiran di dalam otak kita, hati kita, bahwa besok-besok ini beta mau cerita apa gitu ke beta puana cuti. Itu kegelisahan. Nah, teman-teman yang bergerak di dunia seni mencoba untuk mencari instrumen itu untuk menyampaikan itu, dan bukan berarti bahwa yang tidak punya minat ke seni ya diam-diam saja, tetapi ini menjadi kegelisahan bersama. Oke Pak Saudara semua, demikian sesi Takuna hari ini bersama Taper Breksi dan Taper Sami. Nanti ada Takuna-Takuna yang lainnya dengan topik-topik yang menarik yang diangkat berdasarkan kegelisahan orang semua di Aru, di Maluku, dan semoga pembicaraan ini bermanfaat pada semua. Amin.